Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dika Nubrastio dari kelas ICB 3D dan nomor absen 21 dengan NIM 2241760023. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian tengah semester untuk pemrograman web lanjut mengenai Laravel PWL POS. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu adalah review bug dan perbaiki jika ada error atau bug pada menu yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu pertama ada data supplier. Untuk outputnya, ini yang pertama landing page, kemudian saya coba login menggunakan admin. Di sini saya login menggunakan admin dan login berhasil, dan apabila saya menginputkan dengan data yang tidak valid, maka akan mengeluarkan login tidak berhasil. Nah, ini login gagal karena terjadi kesalahan, karena datanya yang diinputkan tidak valid. Kemudian yang tadi mengenai dengan data supplier, saya login menggunakan admin. Untuk bagian data suppliernya, di sini saya menggunakan penambahan fitur mengenai detail acak. Ini fiturnya untuk data supplier saya pastikan sudah tidak ada bug. Saya coba untuk bagian searching, saya searching bagian dengan supplier, kode suppliernya. Oke, kemudian berjalan. Kemudian untuk detail ajaknya, ini saya coba, oke berjalan. Ini bagian detail ajaknya. Kemudian lanjut ke bagian fitur yang data level user. Data level user juga sudah saya pastikan tidak ada bug karena sudah saya perbaiki sebelumnya. Jadi saya mencoba untuk fitur search-nya, kita menggunakan nama admin. Oke, adminnya juga ke search. Dan untuk detailnya, nah ini detailnya, nama levelnya dan kode levelnya ada di detail. Oke, kemudian untuk bagian yang data kategori, yang kategorinya saya sudah pastikan tidak ada bug karena saya sudah memperbaiki sebelumnya. Kita coba ke fitur yang search-nya. Oke, berfungsi ya untuk detail ajaknya. Ini juga berfungsi juga. Dan bagian yang data user, nah ini data usernya itu ada menggunakan filter level user. Oke, ini berdasarkan level usernya. Manager, oke, berfungsi, oke. Dan saya klik detailnya, ini passwordnya juga sudah hash. Oke, untuk bagian filter levelnya, saya akan bukakan di codingannya. Tadi di bagian data user. Tadi di bagian user, kemudian yang file index. Ini untuk filternya, ini untuk bagian filternya. Saya memfilter bagian level nama usernya. Ini kemudian value-nya terdapat $item, kemudian $item dimasukkan ke level ID. Oke, sehingga untuk filternya berfungsi. Dan untuk yang search-nya, saya search-nya itu menggunakan yang berdasarkan username. Ini search servernya saya truekan. Kemudian ada nama, ini juga saya truekan. Dan untuk level namanya ini saya false dan nomor urutnya ini saya false. Dan saya coba untuk search berdasarkan username. Halo, oke, berfungsi. Kemudian berdasarkan nama, tes, oke, berfungsi. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya bagian data barang itu dengan filter kategori. Untuk yang data barang, ini berdasarkan kategori barang.
Oke, untuk search-nya juga berfungsi. Untuk yang data barang itu berarti ada di barang, indeks barang. Indeks barang ini untuk search-nya saya berdasarkan kategori nama kategorinya. Oke, kemudian di sini ada pembuatan variabel kategori yang dialaskan menjadi item dan variabel item dimasukkan ke kategori ID. Kemudian saya search berdasarkan kategori nama. Sehingga untuk fitur filternya itu berfungsi. Kemudian bagian search-nya itu saya menggunakan bagian barang kodenya dan juga nama barangnya dan harga belinya, sehingga admin memudahkan untuk mencari apabila data barang tersebut memiliki banyak data dan juga harga jualnya. Oke. Sehingga kalau saya search menggunakan berdasarkan nama barangnya, oke, berfungsi. Harga jualnya 250, oke, juga berfungsi. Oke, dan itu kemudian soal yang nomor 2, pastikan ke 5 menit di atas sudah berjalan dengan benar untuk proses CRUD dengan acak. Saya coba menggunakan untuk menghapus barang untuk menunjukkan fungsi acaknya. Ini data tidak bisa dihapus. Oke, dan datanya akhirnya sudah bisa dihapus. Oke, kemudian bagian ajaknya itu saya masukkan ke detailnya. Ini contohnya, ini detail ajak, ini menggunakan ajak. Untuk yang di kategori barang itu berarti ada di indeks kategori ini. Oke, kemudian yang detail ajaknya itu ada di ada di kategori controller. Di kategori controller, oke. Dan ini show ajak, saya menggunakan ajak untuk detail kategorinya. Ini. Dan saya akan contohkan bagian controller, bagian show ajaknya. Nah, ini untuk fungsi function show ajaknya. Ini saya menggunakan pertama untuk deklarasi variabel kategori disambungkan dengan kategori model, kemudian ditemukan berdasarkan ID. Jika $kategori, maka mengembalikan view untuk kategori show ajak. Nah, ini menggunakan ajaknya. Oke, kemudian sini ada kategori yang dimasukkan ke variabel kategori. Kemudian jika tidak ada, maka akan merespon data tidak ditemukan. Kemudian untuk bagian yang empat menu baru di aplikasi Project PWL Post, yaitu menu update foto profil. Dan di sini saya login sebagai admin, berarti saya memiliki semua akses. Yang pertama untuk edit profil. Nah, yang edit profil ini saya menggunakan root baru di file web.php-nya. Jadi yang edit profil itu ini mengenai profil root grupnya itu grafiknya adalah profil. Kemudian metode yang pertama adalah get untuk mendapatkan profil yang akan diedit, kemudian disambungkan dengan wizard controller dengan variabel dengan function profil. Ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan, saya contohkan. Nah, ini untuk menampilkan profilnya. Kemudian di sini juga menggunakan breadcrumb dan halamannya itu adalah edit profil pengguna. Dan juga terdapat aktif menu profil. Ini untuk mengetahui set menu yang aktif itu berarti bagian profil.
Kemudian di sini saya menggunakan out user, yaitu untuk mengambil data pengguna yang sedang login. Pertama ada pendeklarasian variable user, kemudian menggunakan out sebagai pengambilan data pengguna yang sedang login, kemudian disambungkan dengan user. Kemudian jika user tidak null, maka redirectnya itu ke root login bersama error silakan login terlebih dahulu. Oke, kemudian ambil label dari nama mLevel itu berdasarkan level nama dan usernya variable user dimasukkan ke labelnya apa, kemudian variable user dimasukkan lagi ke level, dimasukkan lagi ke level nama. Oke. Dan di sini return view-nya bagian profil itu ini profil index. Nah ini tampilan untuk bagian profil yang sini, bagian sini. Dan saya menggunakan CSS sedikit untuk membuat supaya tampilan lebih menarik. Oke, kemudian saya akan menemukan apabila saya merubah profil maka akan berubah juga pada tampilan yang ini. Oke, sempat foto. Oke, nah foto sudah terganti. Berita ini saya menggunakan hovernya itu yang muncul-muncul ya. Nah ini untuk bagian hovernya. Oke. Ini ada transisinya juga. Ini menggunakan transform scale 1.0,5. Maka profil akan terganti. Ini saya coba ganti lagi. Oke. Nah, jadi kalau saya hover gambarnya bisa muncul. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya, ya bisa tambah kolom dengan nama avatar pada tabel M-User. Untuk database saya, ini saya coba untuk refresh dahulu dan masuk ke tabel M-User dengan kolom avatar. M-User, oke. Ini kolom avatar berarti untuk yang nama admin dengan username admin itu avatarnya berhasil tersimpan di dalam database. Untuk pembuatannya itu saya menggunakan migrasi di bagian database, migrasi ini. Nah ini saya menggunakan schema tabelnya di tabel M-User dengan kolom avatar, yaitu menggunakan tipe string atau kalau dalam SQL menggunakan varchar 255 dan digital nullable karena di function satunya itu menggunakan metode yang post. Nah ini maka dari itu saya menggunakan tadi di migrasinya itu saya setting dengan nullable. Setelah kolom password. Oke. Oke, kemudian lanjut ke menu yang kedua, update data diri dan profil. Untuk update-nya data diri dan profil itu saya menggunakan root baru. Nah, di sini update info. Itu metodenya saya beri metode post. Kemudian mengakses ke root update info dan saya gabungkan dengan user controller. Kemudian kelasnya update info. Oke, saya coba. Untuk yang date info ini, date info itu berarti mengenai username, nama, dan password. Untuk level ID-nya ini tidak bisa diganti karena apabila admin ingin mengganti level ID-nya sebagai manajer itu tidak logis juga. Kemudian rules-nya ini saya menggunakan yang pertama ada kolom username. Yang username itu saya beri required. Kemudian max-nya 20. Kemudian unique untuk username-nya. Tidak boleh sama dengan
data yang lainnya, kemudian disimpan di tabel m-user dan kolom username, kemudian request by ID-nya user ID. Dan untuk yang kolom selanjutnya ini yang kolom nama. Dan untuk yang kolom nama saya beri required max-nya itu adalah 100. Dan untuk yang bagian selanjutnya ini password-nya. Itu password-nya itu saya setting dengan nullable, kemudian minimal 6 dan confirm password. Hanya bisa diisi dan harus dikonfirmasi di form selanjutnya. Dan di sini juga menggunakan variable validator untuk validasi. Oke, kemudian usernya itu user request, mendapatkan pengguna yang saat ini terautentikasi. Oke. Ini jika password diberikan itu maka akan memperbarui passwordnya juga di dalam database. Dan ini untuk fitur hash password di dalam database. Dan variable user dimasukkan ke password dan juga ada hash membuat requires by password. Oke. Dan apabila perbarui nama dan username, ini saya menggunakan user update. Oke. Kemudian apabila return itu redirect-nya ke data berhasil diperbarui, dan else berarti error dan data tidak ditemukan. Oke. Dan saya akan mencontohkan untuk perubahan data pada output developers yang saya gunakan. Di sini juga ada informasi penggunanya yang di dalam kotak, di dalam box dengan icon-icon yang sudah saya buat. Dan untuk level yang administratornya ini saya gunakan dengan read only di bagian sini. Level administrator itu saya gunakan. Nah ini untuk bagian yang ini itu saya gunakan dengan disable supaya tidak bisa dirubah-rubah. Dan ini saya berikan isi apabila ingin merubah username. Ini dan passwordnya itu tidak wajib untuk dirubah. Dan saya akan mencontohkan perubahan di bagian namanya. Saya rubah menggunakan min mdhp, kemudian passwordnya saya rubah jadi 1234567 yang sebelumnya itu passwordnya 1 sampai 6. 1234567. Dan perubahan data, maka memunculkan session data berhasil diperbarui. Untuk bagian di database juga data, nah ini yang level ID-nya 1, username-nya admin, itu namanya berubah menjadi mdhp, ya, admin mdhp. Nah ini kemudian di informasi pengguna juga terupdate. Oke, kemudian passwordnya ini sudah dibuat menjadi hash, tidak bisa diketahui. Oke, sessionnya saya tadi menggunakan session. Untuk sessionnya saya berikan di bagian sini. Untuk sessionnya, nah ini untuk sessionnya memunculkan alert itu yang labelnya itu close. Oke. Oke, kemudian lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk menu yang update data dan passwordnya itu sudah berhasil, kemudian untuk menu stok barang ada di tabel T stock dan saya gunakan dengan saya taruh di bawahnya data transaksi. Untuk oke. Kemudian untuk bagian stoknya itu saya pastikan, nah untuk filternya itu sudah berhasil. Oke, nah ini filter bagian barangnya ini sudah berjalan. Tuh, filter bagian suppliernya sudah berjalan. Ini, oke. Oke. Nah, ini untuk search-nya juga saya berdasarkan ini.
Oke, tidak ada. 55. Nah, ini berdasarkan user ID-nya. Oke, kemudian detailnya saya ini taruh di sini. Dan untuk detail dari supplier ID, barang ID, ya dan user ID itu saya masukkan ke bagian detail acak. Nah, ini ada keterangannya, juga ada keterangannya dan keterangan stok jumlah. Ya. Pertama saya akan mencoba fungsi edit. Nah, ini untuk fungsi editnya. Saya akan mengedit bagian yang bawah sendiri. Ini saya bisa edit dan stoknya saya rubah menjadi 100, 200. Ya. Stoknya saya rubah jadi 200 dan ininya juga perlu diisi. Saya isi dengan ini dan data berhasil diupdate dengan stok jumlah 200. Kemudian tanggalnya juga sudah berubah dan di database juga sudah berubah. Nih, stoknya sudah 200 dengan user ID-nya 55. Yang foreign key ke tabel M user. Oke. Kemudian untuk bagian yang edit itu saya akan mendemokan bagian rootnya. Untuk bagian desktop. Nah, ini desktop itu ini yang indeks itu untuk menampilkan di halaman pertama. Halaman pertamanya sini. Oke. Nah, ini kita refresh. Oke. Kemudian yang list itu untuk menampilkan aksinya. Ini. Nah, ini. Oke. Push. Oke. Ini saya mau juga menggunakan acak. Oke. Kemudian untuk yang grade-nya itu saya matikan karena saya grade-nya itu menggunakan acak. Ini yang grade ajaknya itu untuk menampilkan form pembuatan tambah stok acak menggunakan acak dengan stok controller dan juga saya metode rootnya di sini menggunakan get yaitu untuk mendapatkan datanya dan yang grade acak ini saya klik dan untuk yang function grade acak itu ada foreign key dari tabel M user, barang dan supplier. Maka dari itu saya menggunakan user modelnya itu 3. Yang selanjutnya mengembalikan halaman stock grid.acak. Ini kalau saya klik stock grid.ajaknya, itu di sini yang pertama juga ada URL ke stok ajaknya, kemudian di sini akan menampilkan form untuk pembuatan data baru. Oke, ini untuk fungsi ajaknya. Nah, ini sampai sini itu fungsi ajaknya. Oke, apabila berhasil maka menampilkan pop-up sukses dan berhasil. Terjadi kesalahan, error juga menggunakan solver dan terjadi kesalahan. Dan ikonnya error. Oke. Kemudian untuk bagian store ajaknya ini untuk menyimpan atau logic untuk menyimpan data ke dalam database. Ini kalau saya klik store ajaknya, nah ini untuk bagian supplier ID-nya itu saya setting menjadi integer, barang ID-nya integer, user ID-nya integer, dan stok jumlahnya integer. Karena disimpan dengan angka. Di sini juga saya menggunakan validator dan di sini ada pengecekan untuk validatornya. Oke. Ini untuk respon JSON-nya. Jika true itu berhasil dan false itu gagal. Oke. Dan ini untuk memproses bagian stok tanggalnya itu saya set dengan stok tanggal yang sekarang. Oke, untuk stok modelnya ini simpan ke data ke model, kemudian status responnya itu data hasil disimpan. Dan
Jika bukan ajak itu redirectnya ke menu halaman pertama sini. Saya akan menemukan bagian tambah ajaknya, tambah datanya. Saya contohkan KL, dan barangnya kaitan pada usernya admin, stok tanggalnya itu ini defaultnya itu menjadi sekarang, dan stok jumlahnya saya menggunakan stok contoh 500. Oke, data stok berhasil disimpan dengan stok jumlah 500, dan ini untuk detailnya sudah bisa pencet, dan ini detail ajaknya. Oke, kemudian untuk bagian stoknya ini itu sudah masuk ke dalam database. Nah, ini stok jumlahnya 500, dan supplier ID-nya itu nomor 9, yaitu Indonesia IKN. Ini sebagai contoh aja. Oke, kemudian bagian yang import stock ini saya menggunakan ajak. Untuk bagian yang import stock itu ada di ini untuk menampilkan show ajaknya, menampilkan detail ajaknya. Oke, permisi ini. Oke, nah ini kalau bagian show ajaknya ini cuma mengembalikan stok ajak, show ajak dan blade-nya dengan menggunakan model-model yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini bagian untuk menampilkan tampilan ajak untuk detail ajaknya ini. Oke. Oke, kemudian tadi bagian import stoknya. Oke, import stoknya. Nah, ini untuk ini yang pertama untuk menampilkan form upload Excel-nya. Kemudian yang ini untuk menyimpan Excel-nya ke dalam database. Pertama, untuk yang function import itu cuma mengembalikan view bagian stok importnya. Nah, ini import.blade.php. Di sini juga menggunakan ajak. Oke, kemudian bagian yang import stoknya itu ini untuk logik penyimpanan data import Excel-nya. Yang di sini juga ada file stoknya itu required berdasarkan file Excel-nya, dan maksimalnya ada di 1024. Ini oke. Kemudian di sini juga ada validatornya, dan ini tabelnya insert. Nah, ini jika datanya lebih dari satu, maka akan disesuaikan dengan insertnya. Supplier ID itu masuk ke kolom A. Kalau di Excel-nya untuk yang stok, nah ini supplier ID itu masuk ke kolom A. Kemudian barang ID masuk ke kolom B dengan value kolom B, dan user ID kolom C, dan value-nya itu juga kolom C. Oke, kemudian untuk stok tanggalnya itu saya setting dengan waktu sekarang. Jika mengimportkan datanya sekarang, berarti tanggalnya saya setting dengan waktu sekarang. Oke, ini untuk stok tanggalnya. Kalau value-nya kolom D, untuk stok jumlahnya itu masuk ke kolom E. Oke, grade-nya ini nanti di database saya akan contohkan. Oke, dan saya akan mencontohkan import data Excel di di harapan saya ini. Oke, saya akan upload data stock, open, upload. Oke, data berhasil diimport, dan kita cek samakan dengan Excel 150. Oke, datanya sudah masuk dengan benar, dan ceknya oke. Ini kemudian user ID-nya, nah ini 150 juga. Oke, dan saya cek dengan di database dan katakan stok jumlahnya 150. Oh, sudah benar, sudah benar. Oke, dan berarti
bagian yang stok itu sudah berhasil. Kemudian untuk yang ekspor usernya, saya akan contohkan di bagian rootnya terlebih dahulu. Untuk yang ekspor user ini, ekspor Excel-nya. Ini bagian ekspor Excel-nya untuk mendapatkan, ini get untuk mendapatkan, dan nanti jalannya ke ekspor user dan menggunakan stock controller. Ini stoknya, dan ekspor, dan fungsinya ekspor Excel. Nah, ini untuk yang ekspor Excel-nya itu sama seperti tadi, tinggal menyesuaikan kolomnya. Oke, dan juga mengimpor library baru. Untuk library-nya itu ini tadi PHP spreadsheet, ini PHP Office. Oke, kemudian juga di sini ada penyesuaian kolom. Ini untuk proses impornya yang nantinya akan menghasilkan outputnya. Saya akan mencontohkan untuk bagian ekspor usernya ke Excel. Nah, ini nanti akan mendownload. Nah, ini data stok 2024 bulan 10 tanggal 23. Oke, dan juga saya buka untuk Excel-nya. Oke, nah ini untuk datanya saya berhasil untuk diekspor ke dalam Excel, sesuaikan dengan di dalam database. Oke, untuk datanya ada 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah cocok. Jadi untuk fitur itu sudah berhasil. Dan untuk yang ekspor user berdasarkan untuk yang PDF, dan saya contohkan, nah ini untuk get untuk mendapatkan, dan jalannya ke ekspor PDF menggunakan stock controller sebagai class, dan fungsinya ekspor PDF. Nah, ini untuk yang ekspor PDF itu sebenarnya tinggal menyesuaikan ininya saja, kolom yang ada di dalam database. Dan ini juga ada get untuk mendapatkan. Nah, ini menggunakan library baru untuk DOM PDF dengan supaya dapat mengekspor file PDF. Oke, di sini juga men-set untuk ukurannya seperti apa dan potret. Dan di sini juga ada set optionnya itu list remote-nya enable. Oke, dan returnnya PDF. Oke, dan PDF untuk filenya. Dan untuk saya akan mencontohkan ekspor usernya. Oke, ini tulisannya saya belum ganti. Ini saya contohkan. Nah, laporan data stok. Oke, untuk di sini juga saya tambahkan logo Polynema. Saya akan menggantikan bagian ekspor user dan ekspor usernya itu menjadi ekspor stok. Jadi di bagian function list. Oh, di bagian indeks, bagian stok bagian indeks. Stok indeks. Oke. Di sini menggunakan ini saya akan ekspor stok, dan di sini saya menjadi ekspor stok. Oke. Nah, ini tulisannya juga sudah berhasil diperbarui. Oke, berarti untuk yang fitur stok barangnya itu sudah berhasil. Dan saya mencoba untuk hapus. Oke, data juga sudah berhasil dihapus. Itu menggunakan controller, menggunakan root web yang ini, delete ajaknya. Delete ajaknya ini menggunakan ajak. Oke, dan fitur stoknya sudah berhasil dilakukan. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke bagian fitur selanjutnya, yaitu di dalam menu penjualan ada di tabel T penjualan dan T penjualan detail. Oke,
dengan nah ini untuk fiturnya saya menggunakan transaksi penjualan, dan di sini tadi disebutkan bahwa ada di tabel T penjualan dan T penjualan detail. Untuk yang T penjualan itu saya masukkan ke transaksi penjualan, yang T penjualan detail itu saya masukkan ke detail penjualan. Oke, kemudian untuk yang pertama untuk bagian rootnya ini, untuk yang penjualan ini, yang penjualan itu saya kasih middleware dan authorized-nya itu admin yang bisa mengakses, admin, manager, sama staff. Dan yang pertama ada root get dan index dengan penjualan controller sebagai kelas dengan function index. Yang function index di sini sama seperti yang lainnya, mengembalikan index .blade di bagian penjualan, dan di sini juga saya kasih dengan model-model untuk penjualan model, barang model, dan user model. Oke, di sini kalau saya klik index.blade-nya itu menampilkan halaman pertama. Di sini untuk menampilkan halaman pertama. Oke, kemudian saya juga ini untuk yang bagian index.blade di detail penjualan itu saya gabung dengan index.blade di bagian penjualan. Untuk yang bagian sini itu ini menampilkan untuk bagian yang transaksi penjualan, dan di bagian yang bawahnya sini itu untuk menampilkan bagian yang detail penjualan. Nah, yang ini tampilkan di bagian detail penjualan. Oke, ini untuk yang penjualan, dan yang bawahnya ini untuk detail penjualan. Oke. Untuk kemudian yang root selanjutnya itu bagian function list. Nah, di sini untuk function list-nya itu sampai sini. Untuk function list-nya ini untuk menampilkan ini tombol-tombol yang ada di samping. Nah, ini saya kasih penjualan, edit acak, delete acak, oke. Dengan function edit hapus. Dan keterangan, ini keterangannya edit dan hapus. Oke, dan saya akan mencontohkan root web yang selanjutnya itu bagian create acak. Untuk function create acak, itu yang create acak ini. Nah, ini untuk create acak itu menampilkan acak dengan user model. Oke. Dan select user ID-nya itu username. Dan untuk return value-nya ini kembalikan create underscore acak .blade untuk menampilkan ajaknya. Tadi tambah data. Oke, pertama di sini ada penjualan slash ajaknya untuk rootnya, dan di sini ada fungsi ajaknya. Nah, ini oke. Dan juga ada ini, oke. Dan di sini intinya menampilkan form untuk penambahan datanya. Nah, ini. Apabila saya contohkan ini, oke, formnya saya isi dengan nama pembelinya misalkan Prastio, kode penjualannya itu saya contohkan PRO Pro, dan di sini tanggal dan waktu penjualannya ini saya setting dengan ada tanggalnya. Oke, misalkan tanggal 23 jam 1.57 PM, dan saya simpan, dan datanya berhasil tersimpan. Apabila kita cek di dalam T penjualan, nah ini Pro Prastio, penjualan ID-nya 27 itu sudah tersimpan datanya di dalam database. Oke, kemudian ini saya refresh, dan untuk yang bagian detailnya ini Prastio, oke,
dan kembali. Untuk root yang selanjutnya itu bagian store ajaknya ini untuk menyimpan datanya ke dalam database. Ini kalau fungsinya saya klik, nah ini untuk menyimpan data ke dalam database dengan rules sebagai berikut. Nah, oke, ini penjualan kodenya juga harus unik, tidak boleh sama dengan kolom lainnya. Oke, dan apabila berhasil, data user berhasil disimpan. Oke, ini saya ganti di data penjualan. Saya contohkan kembali, saya refresh. Ini 2, nama pembelinya Prasetyo 1, penjualannya ini PDF. Oke, ini saya setting. Oke, saya simpan. Nah, data penjualan berhasil disimpan. Dalam database juga berhasil disimpan. Dan untuk root yang selanjutnya itu untuk bagian impor. Nah, ini untuk impornya itu hanya mengembalikan home untuk penginputan file Excel-nya. Oke, ini untuk ajaknya. Dan nah ini untuk menampilkan formnya, ini yang impor penjualan. Ini hanya menampilkan formnya aja. Untuk yang prosesnya itu ada di impor ajak. Nah ini untuk impor ajaknya juga disesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di Excel. Kemudian juga menggunakan validasi. Dan di sini saya juga membuat contoh. Nah, template untuk penjualan. Ini saya save. Kemudian saya akan menimbulkan bagian outputnya. Coba saya refresh terlebih dahulu. Ini saya import. Oke. Tadi di bagian template penjualan Excel. Ini saya upload. Oke, data berhasil diimport. Dan datanya saya pastikan sudah masuk. Saya, user ID-nya 1, kode penjualannya GPL. Saya cocokkan dengan file yang Excel. Nah, ini sudah cocok. Oke, kemudian untuk bagian di database-nya itu, nah ini juga sudah masuk. Oke. Kemudian untuk yang bagian ekspor Excel-nya, untuk ekspor Excel-nya nantinya akan mendownload file Excel dan juga disesuaikan dengan kolom dengan barisnya. Dan ini juga disesuaikan juga, dan juga mengganti di bagian sini disesuaikan dengan kolom dan barisnya yang ada di dalam database. Dan saya mencoba mencontohkan untuk ekspor penjualan yang nantinya saya klik itu akan mendownload file Excel-nya. Ini kalau saya buka file Excel-nya itu nanti akan terbuka. Nah, ini datanya ada 13. Berarti kalau saya cocokkan di sini juga ada 13. Dan di database juga ada 2, 3, 4, 5, 6, 13. Oke, berarti juga sudah sesuai. Oke, kemudian untuk root yang selanjutnya, bagian ekspor PDF. Untuk ekspor PDF, ini fungsinya itu nanti akan mendownload file PDF menggunakan library DOM PDF package PDF dari Barif VDH. Oke. Dan di sini juga ada penyesuaian kolomnya, dan saya akan mencontohkan bagian ekspor PDF ya ini. Oke. Nah, ini saya tambahkan logo Polynema dan datanya sudah cocok, ada 13. Oke, dan saya kembali. Nah, itu untuk ekspor PDF. Dan bagian show-nya ini menampilkan detailnya.
Oke, kalau saya klik itu nanti akan menampilkan detailnya. Nah, ini URL-nya ke penjualan. Nah, ini untuk bagian show itu detailnya ini. Nah, ini untuk detailnya. Oke, sudah berfungsi. Kemudian bagian yang edit ajaknya, ini edit ajak, yang nantinya menampilkan form untuk pengeditan, menampilkan form blade-nya, dan itu saya menggunakan ajaknya di bagian sini, dan formnya itu di bagian sini. Nah, ini nama pembeli, kode penjualan, dan tanggal penjualan. Kalau saya contohkan file yang di bawah yang nomor 2 ini, saya edit usernya, saya berubah menjadi admin, dan nama pembelinya 008, kode penjualannya saya ubah menjadi Jerman. Oke. Tanggal penjualannya saya isi sekarang. Nah, data berhasil diupdate. Oke, user ID-nya 52. Oke. Nah, ini berarti titik penjualan juga data berhasil diupdate ini. Nomor 2 tadi. Oke, untuk bagian yang function hapusnya saya akan mendemokan. Nah, ini untuk yang edit ajak itu menampilkan form, dan update ajak itu memproses simpan di dalam datanya. Nah, tadi juga sudah saya demokan. Oke. Kemudian ini untuk bagian penghapusan data. Yang pertama ada confirm ajak ini yang hanya mengembalikan form untuk konfirmasi sebagai datanya mau dihapus atau tidak. Saya contohkan. Nah, ini tadi nampilnya di bagian confirm ajak. Oke. Kemudian untuk bagian yang delete ajak ini menghapus data di dalam database juga. Nah, ini yang pertama ada request, kemudian penjualan model. Jika ditemukan berdasarkan ID, maka penjualannya data langsung dihapus. Dan apabila tidak ditemukan, data tidak ditemukan. Oke. Dan saya akan contohkan bagian yang nomor 3, itu saya akan hapus. Akan menyontohkan bagian yang hapus datanya. Ini datanya coba saya hapus. Oke. Nah, ini data berhasil dihapus. Di dalam database juga berhasil dihapus. Nah, ini datanya sudah tidak ada. Oke. Kemudian untuk bagian yang filter, saya pastikan sudah berfungsi. Nah, ini berarti ini di file indeks penjualan. Ini indeks bagian penjualan. Untuk yang filternya itu, nah ini filternya berdasarkan barang ID-nya dan barang namanya. Oke. Ini sudah berfungsi. Nah, ini kemudian yang search-nya. Untuk yang search-nya itu saya mengaktifkan di bagian penjualan kodenya, pembeli, user ID, dan itu saja. Oke. Contohkan bagian yang search-nya. Berdasarkan kode penjualan KCH. Oke, berfungsi. Share, oke, berfungsi. Oke. Kemudian untuk yang order labelnya itu, nah ini untuk ini. Nah, ini saya aktifkan di bagian penjualan kode, pembeli, dan penjualan tanggal. Nah, ini saya pastikan juga sudah berfungsi dengan baik. Oke. Kemudian yang selanjutnya di bagian detail penjualan. Nah, untuk di bagian detail penjualannya itu yang pertama ada di sini. Untuk yang detail penjualan itu
Nah, ini di bagian detail. Untuk yang pertama ini yang mengakses tetap hanya admin, manager, sama staff. Saya setting sepantas mungkin ya. Dan sini juga saya menggunakan membuat controller sama dengan controller yang atasnya, ini bagian yang index karena menampilkan satu halaman admin LTE yang bagian penjualan controller. Oke, yang pertama di sini ada file index. Ini menampilkan di halaman pertamanya, menggunakan aktif menu sebagai penjualan. Ini sama seperti yang transaksi penjualan dan data penjualan. Dan lanjut ke bagian yang function list. Nah, ini untuk function list itu, nah ini button untuk menampilkan di sini, yang tombol merah ini. Oke, yang edit itu menampilkan yang bagian tengah-tengah sini. Kemudian untuk yang detail, nah ini menampilkan yang bagian sini. Kemudian bagian create ajaknya saya contohkan, ini mengembalikan ya seperti yang tadi, mengembalikan view-nya. Nah, ini ada create ajak di dalam folder detail. Nah, ini sebagai fungsi ajaknya saya juga sudah masukkan. Nah, ini saya contohkan. Oke. Nah, kita berfungsi. Dan store ajaknya ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, ini store ajak simpan ke dalam database dengan penyesuaian kolom yang diinputkan. Oke, saya akan contohkan yang bagian tambah ajak. Misalkan saya menambahkan data yang Pro dan harganya 900.000, jumlahnya 90. Oke, saya simpan. Nah, ini data barang berhasil disimpan. Nah, ini 900.000, jumlahnya 90. Kalau saya cek di bagian T penjualan detail, itu datanya sudah masuk ke dalam database juga. Nah, ini oke, berarti sudah berfungsi dengan baik bagian tambah ajaknya. Dan untuk bagian yang impornya, itu impor Excel ini. Dan sebelumnya di sini saya juga menggunakan controller baru. Ini kan memproses di halaman yang berbeda dengan transaksi penjualan. Berarti saya harus menggunakan dua controller. Itu penjualan controller dengan detail controller. Oke. Selanjutnya di sini impor ajak itu hanya mengembalikan file blade-nya. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini. Dan ini juga fungsi ajaknya. Nah, ini saya juga sudah berikan. Dan untuk yang bagian downloadnya itu ada di impor ajak. Nah, ini bagian yang supaya dapat data Excel dapat di-download. Dan di sini juga ada penyesuaian untuk nama kolom-kolomnya. Oke. Dan saya akan mencontohkan import detailnya. Di sini saya juga sudah menyiapkan detail. Nah, ini jualan ID-nya jumlahnya 20. Saya akan menemukan yang detail. Ini kalau saya upload, ini data berhasil diimpor. Kalau saya cek, nah ini 20 dengan harganya 10.000, saya cocokkan dengan bagian detail. Nah, di file Excel juga sudah cocok dan di database juga sudah cocok. Nah, ini 10.000, jumlahnya 20. Nah, ini jadi fitur import detailnya sudah berjalan dengan normal. Yang ekspor detailnya di bagian root webnya itu ada di sini, ekspor Excel. Nah, ini untuk ekspor Excelnya ini, nah bagian sini saya juga menggunakan detail modelnya sebagai untuk menampilkan
di bagian kolom detail ID, penjualan ID, barang ID, harga, dan jumlah. Oke, kemudian di order by detail ID, ID-nya, kemudian bersama barang, dan didapatkan. Oke, di sini juga ada file spreadsheet untuk penyesuaian kolom di dalam file Excel-nya nanti. Oke, di sini saya akan menemukan bagian yang ekspor detailnya. Kalau saya klik ini nantinya, nah ini data detail penjualan. Oke. Ini kalau saya buka, nah ini datanya sudah berhasil saya download untuk file Excel-nya. Berarti fitur itu sudah berjalan dengan normal. Dan yang bagian ekspor PDF, ini yang bagian ekspor PDF itu sudah saya buat menggunakan detail model dan sama seperti yang tadi di ekspor Excel. Di sini tinggal menyeting formatan untuk file PDF-nya. Oke, kalau saya contohkan, ya, detail penjualan di ekspor detail. Nah ini datanya berhasil diekspor. Kalau saya ingin mendownload, tinggal klik yang bagian sini. Oke, kemudian untuk bagian yang berikutnya, tadi show ini untuk menampilkan datanya. Nah ini yang nantinya akan mengembalikan detail show file blade-nya. Nah ini, oke. Kalau saya contohkan itu, nah ini, oke, bentar, yang bagian sini. Nah ini sudah berjalan untuk bagian yang show-nya. Oke. Bagian show-nya sudah berjalan. Dan untuk bagian yang edit ajaknya, ini saya menggunakan model, barang model, detail model, dan penjualan model. Yang nantinya akan mengembalikan form untuk edit ajaknya. Oke, ini fungsi ajaknya. Kemudian sini URL-nya saya setting detail. Oke. Dan untuk yang update ajaknya ini akan menyimpan perubahan data di dalam database. Oke. Nah, ini bagian sini tuh ini untuk menyimpan data di dalam database dengan rules yang sudah saya tentukan. Nah, ini ada pengecekan. Jika ada pengecekan, jika tidak maka data tidak ditemukan. Oke. Saya akan mencontohkan bagian yang editnya. Nah ini, misalkan saya mengedit bagian sini. Nah ini jumlahnya saya ubah menjadi 99. Nah data berhasil diupdate. Oke. Nah ini 99 dan di dalam database pastinya juga sudah berubah. Oke. Dan untuk yang root bagian confirm dan delete ajak ini, yang pertama confirm itu untuk menampilkan form apakah data ingin dihapus atau tidak dalam bentuk ajak. Dan delete-nya itu untuk memproses penghapusan data di dalam database juga. Nah ini untuk confirm ajaknya. Nah ini untuk form penghapusannya saya beri di file confirm underscore ajak.blade di dalam folder blade. Oke. Kemudian yang delete ajaknya ini nantinya juga menghapus data di dalam database. Oke, di sini juga ada if else. Oke, dan saya akan mencontohkan bagian detail penjualan dan datanya saya hapus yang jumlahnya 99 tadi. Nah ini data juga berhasil dihapus dan di dalam database juga datanya berhasil dihapus. Oke, untuk yang filternya ini filternya juga sudah berfungsi. Oke. Filternya itu berarti di file index di dalam detail penjualan. Oh yang di dalam penjualan. Sorry, itu tadi saya gabung. Nah, ini untuk filternya.
Oke, dan untuk yang search-nya itu saya aktifkan di bagian penjualan ID, jumlah, dan itu saja. Kalau saya search, yang artinya saya jadikan yang satu. Oke. Dan barang ID-nya 23. Oke, nah itu sudah berhasil berjalan. Oke. Nah ini berarti untuk yang fitur detail penjualannya itu sudah berhasil dilakukan. Dan di sini untuk bagian UTS selanjutnya itu buat keempat menu tersebut segera aktif kalian. Oke. Untuk yang menu-menu di atas tadi itu saya juga menambahkan detail ajaknya dengan icon-icon yang sudah saya buat. Kemudian ini untuk dashboardnya saya tambahkan dengan foto, ini namanya toko bintang MDAP. Kita yang edit profilnya ini saya suka. Oke, yang detail profilnya ini saya bikin sebagai ajak. Oke, lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk komit setiap perbaikan dan penambahan masing-masing menu. Dan di GitHub saya juga sudah komit. Nah ini untuk yang terakhir komitnya itu ada di 2 jam yang lalu, ini sudah fix. Dan juga database-nya sudah saya upload ke dalam database. Nah ini database yang terbaru. Oke. Kemudian sesuai dengan permintaan dari Pak Dimas untuk menambahkan fitur landing sebelum halaman login, itu saya sudah menambahkan. Nah, landingnya untuk root-nya itu saya kasih di bagian sini. Nah ini halaman landing page. Untuk root-nya itu saya menggunakan get dan welcome controller, dan fungsinya itu landing. Nah untuk yang landing itu nanti mengembalikan. Nah ini saya bagian landing plate-nya saya beri CSS sedikit-sedikit, dan di sini juga ada keterangannya, di sini juga ada copyright-nya, dan apabila diklik nanti lanjut ke halaman login. Untuk pembuatan file landingnya itu yang pertama ada yang pastinya pembuatan root untuk root landingnya, kemudian perubahan di sini di dashboardnya ini saya tambahkan dengan slash dashboard. Nah ini apabila sudah login maka lanjut ke halaman sini. Oke, kemudian di file indexnya. Nah ini untuk file indexnya itu ini file dashboard ini. Nah ini untuk file dashboard bagian sini. Nah, oke. Ini untuk logonya, logo sini. Kemudian saya setting di bagian out-nya. Nah ini bagian out-nya. Ini sebelumnya itu hanya slash saja. Kalau diisi slash saja itu login berhasil, tapi kembalinya ke halaman landing. Ya, kembalinya ke halaman landing. Apabila ditambahi dengan slash dashboard, maka habis login berhasil, lanjut ke halaman dashboard. Nah, ini sesuai dengan URL-nya. Oke. Untuk yang landing, itu saya akan contohkan. Oke. Yang landing itu tadi hanya slash saja. Nah, ini untuk bagian yang landing page. Ini, oke. Nah, ini saya menggunakan CSS sedikit-sedikit, dan habis diklik lanjut ke halaman login. Nah, ini saya sudah desain dan bikin sekreatif mungkin. Kalau saya klik lanjut ke halaman login, nanti lanjut ke halaman login. Dan ini saya bikin dengan sekreatif mungkin, mencari-cari ide di dalam Google, YouTube, dan lain-lain. Kemudian ini kalau saya klik lanjut ke halaman landing. Oke, ini kalau saya coba login menggunakan
yang levelnya pelanggan. Ini saya contohkan. Oke, login berhasil. Nah, untuk yang level pelanggan itu kan hanya bisa mengakses terbatas ya. Ini coba saya ganti dengan logo ini. Nah, oke, juga sudah berhasil. Nah, ini untuk detail profilnya juga sudah berubah. Nah, ini juga tidak bisa diakses. Untuk pelanggan hanya dapat mengakses data user. Ini juga tidak dapat diakses. Tidak dapat diakses. Supplier juga tidak dapat diakses. Stok barang juga tidak dapat diakses. Transaksi penjualan juga tidak dapat diakses. Oke. Untuk yang fitur-fitur di dalam PWL Pos saya ini juga saya sudah buat sekreatif mungkin, dan untuk yang terakhir di sini saya akan mencontohkan bagian registrasi akun, dan saya klik profil penggunanya admin, username-nya saya admin, namanya saya admin, passwordnya 1 sampai 6. Oke, data user berhasil disimpan. Kalau saya loginkan kembali lagi, saya admin, kemudian di dalam database juga saya akan cek. Nah ini, oke, username-nya saya masih admin, passwordnya 12356. Sign in, oke, login berhasil. Dan untuk pengguna baru yang pastinya profilnya masih kosong. Dan ini saya akan mencontohkan untuk di bagian profil. Nah, ini profilnya sudah berubah, dan di dalam database avatarnya juga sudah terupload. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Oke, dan kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.